Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di Mabar Kriminal, selain nonton alur cerita yang super lengkap dan detail, kamu tentunya bisa jadi detektif dadakan. Bahkan yang lebih keren lagi, setiap ceritanya nggak cuma bisa bikin mikir, tapi juga bisa bikin kamu ketawa karena celutukan hostnya yang super lucu. Ditambah dengan plotnya yang bener-bener nggak terduga. Jadi tunggu apa lagi? Gabunglah ke Mabar Kriminal dan siap-siap ketawa sambil mikir keras. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka tantangan. Cinta terlarang itu seperti mencuri coklat di malam hari. Terasa manis, tapi bikin deg-degan setiap kali akan ketahuan. Dan kata orang berpengalaman, cinta terlarang itu kayak diet. Makin dilarang makin pengen, tapi ujung-ujungnya cuma bikin sakit perut. Tetapi dalam kasus kali ini, cinta terlarang tidak hanya bikin sekedar sakit perut, tetapi justru bikin heboh orang sekampung, karena tiba-tiba si gadis pulang dalam keadaan tekdung. Dan selama 4 tahun ke depan, dia tinggal di rumah ibunya bersama dengan sang kekasih yang sayangnya tanpa adanya ikatan pernikahan. Tetapi sebelum kalian komen, silakan tarik nafas yang dalam, buang lewat pori-pori, dan selanjutnya perbanyak istighfar. Selama beberapa dekade, Cavite telah menjadi salah satu provinsi yang paling maju di daerah Filipina. Banyak perusahaan lokal maupun asing memilih untuk berinvestasi karena biaya tenaga kerja yang terjangkau, namun kualitas pekerjanya yang tetap terjaga. Seiring berjalannya waktu, provinsi ini menjadi tujuan utama bagi warga Filipina yang datang ke sana untuk mencari pekerjaan. Selain itu, berbagai perumahan dengan lingkungan yang indah juga aman. Saat itu segera menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin menetap di daerah tersebut. Evelyn merupakan salah satu orang yang terinspirasi untuk mengejar mimpinya di daerah Cavite. Dia sebelumnya menikah dengan pria Filipina dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Joanna. Namun pernikahan mereka berakhir dengan perpisahan, meskipun alasan dibalik keputusan tersebut tidak pernah diketahui oleh publik. Beberapa tahun kemudian, Evelyn bertemu dengan seorang pria bernama Pedro, dan hubungan mereka berkembang dengan cepat yang berakhir dengan pernikahan yang bahagia. Kehidupan mereka pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Michael. Keluarga kecil ini menjalani kehidupan yang sederhana namun damai. Meskipun Joanna bukan anak kandungnya, namun Pedro selalu memperlakukan seperti anak kandung sendiri. Dan hubungan mereka pun berjalan dengan baik, tanpa pernah ada perselisihan besar di antara mereka. Namun semua itu berubah ketika di tahun 2011 Pedro meninggal dunia, yang hal ini membuat Evelyn seketika harus menghadapi kenyataan pahit yang saat itu diharuskan menjadi sebagai orang tua tunggal. Mengasuh Michael yang masih kecil dan sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah merupakan tugas yang mudah bagi seorang wanita. Setiap pagi Evelyn bekerja keras, sedangkan kedua anak-anaknya pergi bersekolah. Waktu yang dapat mereka habiskan bersama hanya terbatas pada malam hari. Namun meskipun sangat sibuk, Evelyn selalu berusaha menjaga keluarganya dan memastikan akhir pekan menjadi waktu kumpul keluarga. Jika mereka tidak berada di rumah, Evelyn dan anaknya sering menghabiskan waktu bersama untuk makan di luar. Dalam foto-foto Joanna, menunjukkan bahwa meskipun tumbuh tanpa sosok ayah, tetapi masa kecilnya tetap berjalan normal. Joanna berhasil menyelesaikan pendidikan di SMA dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, yang dimana di sana dia memiliki banyak teman. Seperti remaja pada umumnya, Joanna juga gemar berfoto selfie. Selain itu, dia aktif sebagai anggota di sebuah band lokal di daerah tempat di mana mereka tinggal.
Setelah lulus dari SMA, berkat dorongan ibunya dan tabungan yang telah dikumpulkan, Joanna berhasil mendaftar di National College of Science and Technology. Namun sayangnya, kebahagiaan mereka seketika berantakan ketika Joanna bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Ronald. Pada awalnya Evelyn tidak menentang hubungan Joanna dan Ronald karena dia menganggap hubungan tersebut hanya sebatas romansa di masa muda. Namun segalanya berubah ketika satu hari Joanna dan Ronald mengungkapkan bahwa mereka ingin tinggal bersama karena Joanna yang baru berusia 16 tahun saat itu diketahui sedang hamil muda. Sebagai seorang ibu yang mendambakan hal terbaik untuk anak-anaknya, Evelyn tentu saja merasa kecewa dan bahkan menangis mendengar keputusan tersebut. Dengan Ronald yang menganggur, dia menyadari bahwa situasi mereka akan semakin sulit jika Joanna memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan hidup sendiri. Demi kebaikan semua pihak, Evelyn memutuskan untuk menghentikan pendidikan Joanna dan membiarkan mereka tinggal bersama di rumahnya. Beberapa bulan setelahnya, walaupun merasa kecewa, namun sebagai seorang calon nenek, cinta Evelyn terhadap sang calon cucu saat itu justru semakin bertambah. Selain itu Ronald juga selalu siap membantu. Apapun kebutuhan Joanna, baik berupa makanan maupun uang, pemuda itu akan selalu mengusahakannya. Sang adik Michael bahkan juga tidak keberatan dengan jumlah penghuni rumah yang telah bertambah. Dan dia menggambarkan Ronald sebagai sosok yang sopan dan hubungan mereka berjalan cukup baik. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Joanna melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun statusnya sebagai ibu muda terus saja menjadi bahan sorotan dari para tetangga serta orang-orang di sekitar mereka. Hal ini membuat Joanna yang kesal memilih lebih sering curhat di media sosial. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan pilihan hidupnya, namun Evelyn selalu mendukungnya. Dia tidak hanya terlibat langsung dalam merawat sang cucu, tetapi juga membantu Joanna dalam mengatasi berbagai tantangan sebagai seorang ibu baru. Beberapa bulan setelah melahirkan dan sudah pulih sepenuhnya, Evelyn meyakinkan Joanna untuk kembali melanjutkan pendidikan yang bertujuan demi masa depan yang lebih baik bagi putranya. Dan Joanna yang setuju dengan ide tersebut, saat itu pun mulai menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Dengan segala dukungan sang ibu, Joanna yang merasa sangat bersyukur saat itu sering kali mengucapkan rasa terima kasih. Yang dalam salah satu postingan di media sosial, dia juga mengucapkan selamat hari ibu pada Evelyn sebagai bentuk terima kasih atas dukungan dan cinta yang diberikan sang ibu. Beberapa bulan kemudian, Joanna merayakan ulang tahunnya yang ke-18 dan seperti biasanya, dia memposting di media sosial untuk mengucapkan terima kasih pada Evelyn atas hadiah ponsel baru yang dibelikan. Dia juga memposting foto orang tuanya saat mereka masih bersama-sama. Dan sebelum hari tersebut berakhir, dia juga mengucapkan selamat ulang tahun pada ibunya. Di tanggal 15 Agustus 2016, Michael berpamitan pada ibunya bahwa di malam itu dia akan menginap di rumah teman sekelasnya untuk menyelesaikan tugas skripsi mereka. Evelyn menyetujui rencana itu karena dia juga memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Namun ketika 2 hari kemudian Michael pulang sekitar jam 7 malam dan tidak menemukan ibunya, dia pun menanyakan keberadaan Evelyn pada Joanna. Yang menurut sang kakak, Evelyn dijemput oleh mantan teman sekelasnya dari SMA dan mereka akan pergi ke Singapura bersama dengan 3 teman lainnya dengan tujuan untuk bekerja. Joanna berusaha meyakinkan Michael bahwa Evelyn mungkin hanya ingin bersenang-senang dan menyarankan agar mereka membiarkan ibunya membuat keputusan hidup sendiri. Walaupun setuju dengan apa yang dikatakan kakaknya, namun entah mengapa Michael merasa ada yang tidak beres dan seketika meragukan penjelasan tersebut. Beberapa hari kemudian, Michael justru semakin gelisah ketika belum mendapat kabar dari Evelyn. Dia mengenal ibunya dengan sangat baik dan mengetahui bahwa Evelyn bukanlah tipikal orang
yang akan pergi tanpa berpamitan. Walaupun hal ini di luar kebiasaan Evelyn, namun karena tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun justru semakin kesal dengan keadaan tersebut. Selain itu, Michael yang masih kuliah tentunya merasa sangat bingung. Dia tidak tahu dari mana akan mendapatkan uang untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-harinya. Sehingga dia pun berusaha menelpon, mengirim SMS, dan menghubungi Evelyn melalui media sosial. Yang sayangnya tidak satupun dari itu mendapatkan balasan. Selama berminggu-minggu ke depan, Michael berusaha melanjutkan hidup tanpa bergantung pada siapapun. Hingga 2 bulan sejak kepergian Evelyn, tiba-tiba dia mendapat pesan dari sang ibu yang mengucapkan selamat ulang tahun yang sudah terlambat. Karena ulang tahun Michael sudah lewat sejak beberapa hari sebelumnya. Saat itu Evelyn meminta maaf karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Dia mengungkapkan bahwa dia bahagia di Singapura dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Evelyn juga menyadari bahwa dia sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga sangat sulit untuk melakukan panggilan telepon. Meskipun kecewa dan terluka karena merasa ditinggalkan, namun Michael yang mengetahui bahwa ibunya menderita TBC saat itu mulai berpikir jauh. Bahwa bisa saja ibunya sengaja memilih untuk menjalani perawatan di tempat lain agar mereka tidak melihat penderitaannya. Namun walaupun berusaha untuk berpikir positif, Michael tetap tidak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. 2 tahun setelah kepergian Evelyn, Michael memberanikan diri untuk mencari keberadaan ibunya. Dia pun menghubungi orang-orang yang selama ini diduga pergi bersama Evelyn. Namun ketiganya membantah dan mengaku bahwa mereka tidak pernah menjemput wanita itu. Mendengar hal ini, Michael membagikan penemuannya pada Joanna dan meyakinkannya untuk mencari keberadaan ibu mereka. Namun saat itu, Joanna justru mengusulkan agar tidak mencarinya, karena sepertinya Evelyn sudah bahagia dengan kehidupan barunya. Tetapi Michael yang tidak ingin lagi menunggu, saat itu segera melapor pada polisi. Hanya saja saat Joanna ditanyai oleh polisi, dia lagi-lagi mengatakan bahwa sang ibu sedang bekerja di Singapura, sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Kehilangan Evelyn telah merubah hidup mereka. Situasi ini juga mempengaruhi hubungan Joanna dan Ronald yang walaupun telah tinggal bersama selama 4 tahun, namun pada akhirnya mereka memutuskan berpisah dan meninggalkan Michael sendirian di rumah Evelyn. Dan sejak saat itu, Michael terpaksa berhenti kuliah dan dia pun juga mulai bekerja. Pada 20 Juni 2020, setelah mengumpulkan cukup uang dari pekerjaannya, Michael memutuskan untuk merenovasi rumah mereka, terutama pada bagian dapur yang ingin diperluas, diganti keramik lantai serta plafon. Tetapi sesaat setelah para tukang merobohkan tembok, serta memindahkan tumpukan semen ke atas septic tank, tiba-tiba mereka menemukan beberapa barang dan memberikannya pada Michael. Yang benda-benda tersebut berupa KTP dan kartu ATM yang merupakan milik Evelyn. Penemuan tersebut seketika membuat pemuda itu merasa sesak dan kembali gelisah. Hingga keesokan harinya, dia pun kembali melapor pada polisi yang segera tiba di lokasi. Dengan bantuan para tukang, polisi menghancurkan sisa-sisa beton yang dalam kurang dari 1 jam, mereka menemukan sisa jasad seorang wanita. Dan berdasarkan pemeriksaan DNA, forensik memastikan jika korban adalah Evelyn. 2 hari kemudian, polisi menangkap Ronald dan Joanna atas tuduhan pembunuhan. Yang berdasarkan penyidikan, terungkap sebuah fakta baru, bahwa selama ini hubungan Joanna dan Evelyn yang tampak manis di media sosial, ternyata hanyalah sebuah pencitraan. Dalam interogasi, Joanna mengakui, jika setelah hamil hingga melahirkan, saat itu Evelyn tidak pernah mendukungnya. Alih-alih bersikap manis, sang ibu justru sering memarahi karena akibat perbuatannya yang hamil di usia muda. Hal ini membuat Joanna merasa terhina karena ibunya meragukan kemampuan mereka untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi sang calon cucu.
Begitu pula dengan Ronald yang mengaku bahwa setiap hari merasa diremehkan oleh Evelyn, terutama karena ketidakmampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Meskipun mereka merasa bersyukur atas bantuan yang selama ini diberikan sang mertua, namun kemarahan pasangan ini justru semakin memuncak. Tidak ingin terus-terusan diremehkan, pada akhirnya mereka berencana untuk menghabisi Evelyn dan melakukannya di saat Michael sedang menginap di rumah temannya. Berdasarkan pernyataan Michael, pada awalnya hubungan Joanna dan ibunya berjalan dengan sangat baik. Namun seiring berjalannya waktu, Evelyn yang sudah berusia 54 tahun dan mulai sakit-sakitan, saat itu tentunya mulai merasa dibebani. Karena dialah yang harus menanggung hidup Joanna, Ronald dan sang cucu, yang pada akhirnya hal ini menimbulkan ketegangan di antara mereka. Yang terjadi di hari itu, untuk menjalankan rencananya, Joanna berpura-pura mengajak Evelyn untuk makan di luar. Yang ajakan tersebut tentunya diterima oleh sang ibu, yang segera bersiap-siap untuk mengganti pakaian. Dan sesaat setelah berganti pakaian, Evelyn yang keluar dari kamar tiba-tiba terjatuh setelah kepalanya dihantam oleh sebuah palu yang dilakukan oleh Ronald dan Joanna yang saat itu telah bersembunyi di pojok ruangan. Melihat Evelyn yang masih hidup, Ronald pun memerintahkan Joanna untuk mengambil sajam dapur. Dan setelahnya, dia menikam sang mertua berkali-kali hingga tewas di tempat. Setelahnya mereka membiarkan jasad Evelyn tergeletak di lantai selama 2 jam karena saat itu mereka bingung dan tidak tahu bagaimana cara untuk melenyapkan jasad tersebut. Dalam masa-masa ini Joanna yang merasa takut, sesaat setelah memberikan sajam pada Ronald, saat itu segera mengurung diri di kamarnya yang berada di lantai 2. Sedangkan Ronald berusaha keras dan berpikir untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut karena di hari itu Michael akan pulang ke rumah. Dan karena mereka tidak punya mobil untuk membuang jasad Evelyn, sehingga satu-satunya cara adalah dengan menyembunyikannya di rumah tersebut. Ronald pun segera ke toko bahan bangunan untuk membeli beberapa karung semen, pasir, dan kerikil. Yang pada pemilik toko, diakuinya barang-barang tersebut merupakan pesanan Evelyn. Dalam cuaca panas, Ronald pun menyelesaikan pekerjaannya tepat di saat Michael baru saja pulang. Michael yang baru pulang dari rumah temannya saat itu akan melanjutkan pekerjaan paruh waktunya yang bertugas sebagai agen di call center. Namun saat tiba di rumah, dia pun mulai merasa aneh ketika melihat Ronald yang sedang menyemen septic tank. Dan ketika ditanyai, Ronald mengaku bahwa Evelyn lah yang memintanya untuk memperbaiki septic tank yang mulai rusak dan menimbulkan bau. Dan sebelum berangkat ke Singapura, wanita itu telah membeli semua bahan-bahan tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Michael yang tidak curiga saat itu segera berlalu dan masuk ke dalam kamar. Namun karena jasad Evelyn dikubur tidak terlalu dalam, sehingga di hari-hari berikutnya, setiap kali muncul bau busuk, Ronald akan segera menutupi septic tank tersebut dengan menggunakan adonan semen yang baru. Dalam penyidikan lanjutan, polisi pun mengetahui bahwa Joanna dan Ronald lah yang selama ini mengirim pesan ke media sosial milik Michael dengan berpura-pura sebagai Evelyn. Namun saat kembali diinterogasi, alih-alih mengakui perbuatannya, Joanna justru menekan serta menuduh Ronald sebagai satu-satunya pelaku yang telah membunuh Evelyn. Menurut Joanna, sebelum kejadian tersebut, Ronald seringkali mengungkapkan keinginannya untuk membungkam Evelyn karena merasa muak dengan kekerasan serta penghinaan yang seringkali dilakukan oleh ibu Joanna. Dia mengatakan bahwa Ronald membiarkannya pergi saat melakukan pembunuhan agar Joanna tidak menyaksikan kejahatan tersebut. Selain itu, Joanna mengaku takut untuk melapor pada polisi karena sebelumnya dia telah diancam oleh Ronald. Namun polisi tentunya tidak percaya dengan pengakuan Joanna yang dianggap mengada-ngada. Karena jika bukan atas persetujuannya, tentunya Ronald tidak akan berani melakukan kejahatan tersebut. Menurut sang penyidik, Joanna memiliki peran penting dalam kasus ini dan telah berhasil menyembunyikan jasad ibunya selama 4 tahun tanpa ketahuan. Dan jika saja seandainya Michael tidak melakukan renovasi di dapur,
Evelyn tentunya tidak akan pernah ditemukan. Hingga saat ini masih belum ada perkembangan terkini mengenai kasus Joanna. Dan bagi mereka yang bertanya, mengapa tidak ada artikel berita yang memberitakan kasus ini, saya hanya ingin menjelaskan bahwa sangat sulit untuk memeriksa perkembangan suatu kasus, terutama yang terjadi di Filipina. Karena pemerintah di negara itu tidak memiliki situs khusus kasus kriminal yang tentunya bisa diakses oleh masyarakat. Yang hal ini tentunya sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti yang terjadi di Amerika atau di Eropa. Sangat banyak kasus di Filipina yang tidak mendapat sorotan media secara terus-menerus, terutama setelah adanya penangkapan terdakwa. Dan proses hukum sendiri bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama tanpa adanya pembaruan yang jelas untuk masyarakat. Terutama untuk kasus-kasus kecil atau yang kurang terkenal, tentunya akan semakin sulit untuk menemukan updatean terbaru. Namun karena para pelaku telah ditangkap, mereka tentunya masih berada di tahanan untuk menjalankan persidangan. Dan sesuai hukum yang berlaku di negara itu, kemungkinan keduanya akan divonis hukuman penjara seumur hidup atau bahkan 20 tahun penjara dengan masa bebas bersyarat.